Shalom. Bagaimana kabarnya adik-adik? Puji Tuhan baik. Bagaimana kabarnya Kak Nathan? Puji Tuhan baik. Masih stay at home? Tetap. Kan normal, bro. Oke. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu lagi. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa. Ayo Kak Nathan yang berdoa. Oke, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan, memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Kau siapkan Tuhan setiap hati kami Tuhan. Kau sucikan, kuduskan Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan yang rindu akan Engkau. Kami siap Tuhan mendengarkan, memuji dan meninggikan Engkau. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Jadi karena hari ini sedikit spesial karena pemimpin pujiannya kece-kece. Ada di rumah kece-kece belum? Udah mandi sore belum? Bau ini. Karena belum mandi ya. Udah dong. Mbak Reni mau ngajak adik-adik di rumah untuk bermain game. Gamenya gampang. Jadi namanya adalah greeting game. Jadi kalau seumpama Mbak Reni bilang selamat pagi, adik-adik tepuk tangan sekali. Kalau Mbak Reni bilang siang, adik-adik tepuk tangan 2 kali. Tapi kalau Mbak Reni bilang malam, adik-adik tepuk tapi nggak boleh sampai ada suaranya. Gitu toh? Oh iya. Oke. Kita coba ya. Kita coba. Oke. Jadi aku ya. Ya. Ini aku. Oke. Kak Nathan ini belum tahu gamenya adik-adik. Kita coba. Sama adik-adik di rumah juga harus coba. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi, siang. Nggak ada suaranya siangnya. Oh iya, ada suaranya. Karena atas salah. Sorry. Kita Bersamaan. Kita ulangi lagi ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, pagi, siang, malam, pagi, malam. Karena sama lagi. Kita coba lagi, oke? Sekali lagi. Selamat pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, siang, pagi. Ya, udah. Nah, bisa guys. Kita pada hari ini Kak Nathan lulus game. Kita mau mulai pada hari ini ya Kak Nathan. Kita mau nyanyikan lagu apa ya? Lagu apa ya? Bagaimana kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Oh iya. Wah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Yeay. Kita nyanyikan lagu selanjutnya. Lagu apa Kak Nathan? Lagu ini lagu baru. Judulnya Pilihanku. Belajar sama-sama ya. Dengarkan. Yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyikan satu lagu, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku,
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan sore hari yang indah ini kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau juga mengurapi kepada setiap kami, supaya kami boleh duduk diam dengan manis, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore adik-adik. Apa kabar? Sehat semua ya. Untuk sore ini kita akan belajar tentang firman Tuhan mengenai keledai yang dapat berbicara. Kita akan siapkan Alkitab kita buka di dalam Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai 35. Kita bercerita tentang Bileam, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Raja Balak mengenai Bileam sebagai seorang yang berwibawa dan hal yang mengutuk kepada orang lain. Nah, kutuk. Nah, adik-adik tahu tentang kutuk? Nggak ada yang tahu ya? Nanti tanya papa mama ya. Nah, di sini dikatakan kutuk. Kutuk itu adalah perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini dipakai untuk Raja Balak. Ya, di sini beliaunya raja yang jahat ini ya, raja yang ingin menguasai sesuatu tapi menggunakan orang lain. Nah, di sini Bileam, karena sudah terkenal orang yang berwibawa. Nah, di sini Raja Balak datang kepada Bileam. Nah, di sini dia datang memakai anggotanya yang mereka datang ke tempat Bileam untuk memakai Bileam sebagai orang yang nantinya bisa mengalahkan bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Karena Raja Balak ini tidak berani ke tempat bangsa Israel ini, akhirnya Raja Balak memakai Bileam untuk mereka bisa datang ke bangsa Israel untuk mengatakan kata-kata yang jelek atau kata-kata yang mengkutuknya. Nah, di sini karena Raja Balak memberitahu kepada Bileam untuk mereka dipakai untuk menguasai bangsa Israel dengan ada perjanjian, yaitu diberikan hadiah yang luar biasa. Nah, di sini Bileam merasakan, wah, aku nanti kalau ke sana bisa dapat sesuatu yang hadiah yang istimewa dari Raja Balak. Tetapi Tuhan tidak berkenan untuk Bileam datang kepada Raja Balak. Nah, di sini ya, kita belajar tentang perjalanannya. Nah, ada 3 hal ya untuk perjalanan Bileam yang dipakai untuk Raja Balak ini, yaitu melalui padang-padang, gunung, melalui bukit-bukit. Nah, di sini di dalam perjalanannya ada 3 hal. Memakai keledainya untuk di dalam perjalanannya. Nah, kita terus ya untuk kita bercerita sampai nanti seperti apa. Yang pertama yaitu keledai dengan Bileam berjalan-jalan di padang. Ini ya, mereka melewati tempat yang sunyi dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka terkejut dengan keledainya yang terjebak dengan jalan yang itu. Akhirnya Bileamnya marah dia. Memarahi siapa? Keledainya. Nah, dia mau memukul sama keledainya. Akhirnya yang kedua dia
meneruskan lagi dengan berpikir, kenapa ya keledaiku ini yang biasanya dia dengan kami bisa bersatu, kami bisa melewati semuanya, tetapi kenapa ini ada sesuatu yang yang dirasakan oleh keledai ini, dia tidak merasa nyaman dengan aku. Nah, yang kedua, dia melewati yaitu di kebun-kebun anggur. Di situ ada dipagari kayunya. Nah, ada kayunya itu ya, dia melewati dengan jalan yang lebih sempit lagi. Nah, mereka jalan dengan keledainya, Biliam di situ. Nah, apa yang terjadi? Keledainya itu adik-adik, dia merasa ketakutan karena jalannya terlalu sempit. Akhirnya dia minggir ke tempat yang mereka merasa nyaman. Ternyata itu tidak nyaman. Akhirnya mereka keledai akhirnya agak tersungkur jatuh. Nah, apa yang terjadi? Biliam sangat marah karena dia merasa, kenapa ini keledai ini? Biasanya dia melakukan dengan baik. Ada beberapa lewat jalan, ternyata dia melakukan yang tidak nyaman dengan saya. Nah, yang ketiga, akhirnya mereka jalan menelusuri yang lebih sempit lagi dengan cuaca, dengan keadaan yang gelap. Nah, di situ keledainya dengan pelan-pelan dia jalan. Ternyata dia melihat seorang malaikat. Dia tersungkur, berlutut. Apa yang terjadi adik-adik? Biliamnya jatuh. Dia marah sekali. Dia pukul ini namanya keledai. Kenapa kamu? Kamu kok gak seperti yang biasanya? Nah, seperti itu. Mereka marahin untuk keledai karena tidak menjadi sahabat pada saat itu. Setelah itu adik-adik, dia dengan berjalan meneruskan lagi perjalanannya. Akhirnya dengan seperti itu, Biliam dengan mengomel-ngomel, marah-marah, ya kan? Nah, di situ karena tadi keledainya sudah dimarahin, dipukul, dan mau dibunuh. Akhirnya keledainya dipakai Tuhan adik-adik. Karena bertemu dengan malaikat tadi, keledainya bisa bicara kepada Biliam. Dia langsung melihat tuannya, melihat Biliamnya. Akhirnya dia berkata, adik-adik, kenapa engkau memarahi aku, memukul aku? Salah apa yang aku lakukan? Nah, seperti itu adik-adik. Dengan berkata seperti itu, Biliam juga kaget. Dengan berjalan, akhirnya Biliam dipakai Tuhan bertemu dengan malaikat. Dengan Biliam berjalan di tengah gelap, dia melihat ke atas. Nah, dia melihat ada seorang malaikat membawa pedang. Dan dia berkata, Biliam, mengapa engkau memarahi keledaimu? Keledai itu tidak salah. Dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Biliam langsung bertekuk lutut dan mengakui bahwa dia adalah melakukan kesalahan yang besar. Karena dia tadi perjalanannya untuk memenuhi Raja Balak agar dia mendapatkan hadiah. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Akhirnya dalam perjalanannya bertahap melalui satu persatu, dia tidak terjadi sesuatu terhalang untuk perjalanannya. Nah, apa yang terjadi dengan sekarang? Kita bersyukur karena Tuhan luar biasa. Tuhan sudah menolong dan memberkati kita adik-adik.
kita bisa dipakai untuk Tuhan menjadi orang yang memberkati, bukan orang yang mengutuk. Ada 3 hal. Yang satu, karena keledainya bisa dipakai Tuhan untuk berbicara, untuk mengingatkan Bileam, menyadarkan Bileam agar dia senantiasa menjadi orang yang berwibawa. Terus yang kedua, Tuhan sudah memakai apa Adik? Malaikat. Nah, mengingatkan Bileam, menyadarkan Bileam agar apa yang dilakukan bisa berkenan dan sesuai dengan firman Tuhan. Terus yang ketiga adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan bisa memakai orang tua kita, guru-guru kita, kakak-kakak kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menjadi orang yang berwibawa. Nah, kita akan sudah belajar tentang keledai yang dapat berbicara. Nah, saat ini kita boleh bersyukur, boleh berserah kepada Tuhan. Kita bisa berdoa. Kita memakai apa adik? Mulut kita untuk bisa memuliakan Tuhan. Dengan cara apa ya? Nah, dengan cara adik-adik bisa memuji Tuhan. Adik-adik bisa membaca firman Tuhan. Adik-adik bisa berkata jujur. Adik-adik bisa melakukan perintah dari orang tua, guru, semuanya yang mengasihi adik-adik. Nah, kita sudah bersyukur karena hari ini Tuhan sudah menolong memberkati kita untuk firman Tuhan. Pastinya ada ayat hafalannya ya. Nah, di sini kita akan menghafal ayatnya, yaitu di dalam Mazmur 150 ayat 2. Nah, kita akan menghafal bersama-sama ya. 1, 3. Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Nah, gitu ya. Nah, mulai hari ini kita belajar tentang firman Tuhan ini. Sebelumnya, adik-adik siapkan kertas, siapkan Alkitab. Nah, kita akan menulis tentang apa judul firman Tuhan. Yang kedua, ayat apa saja. Terus yang ketiga, apa yang disampaikan sama Bu Guru. Biar nanti waktu kita sekolah minggu sudah bisa dimulai, kita punya catatan dan guru masing-masing akan melihat catatan adik-adik ya. Terima kasih, kita sudah mendengarkan cerita firman pada saat ini. Kita akan berdoa, kita akan tutup mata, kita akan lipat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu hari ini boleh menolong kita semua untuk kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu mengenai Bileam. Kami yakin Tuhan, melalui mulut kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh menjadi berkat, kami boleh memberkati orang lain. Terima kasih Bapa, karena Engkau memberkati untuk orang tua kami, guru-guru kami, semuanya Tuhan, Engkau senantiasa memakai mereka menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, berkati untuk adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan akan berikan semangat, sukacita, karena Tuhan sendiri yang akan berkarya. Terima kasih Bapa,
Ampuni segala dosa, kelemahan, dan kekurangtaatan kami kepadamu. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucapkan puji syukur. Amin. Halo. Halo. Siapa yang kangen sekolah minggu? Nah, pada tanggal 5 kita akan mengadakan sekolah minggu. Tapi untuk sekolah minggunya kelas Matius sama Markus. Untuk Lukas, Yohanes semuanya ikut ibadah di dalam ya. Jangan lupa dari rumah pakai masker. Oke? Siap? Ya. Boleh.